Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Mahasiswi asal Palestina Jana Abu Salha menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya ia bersyukur bisa menempuh pendidikan kedokteran gratis di Universitas Pertahanan atau UNHAN sejak 2 tahun lalu. Diketahui Jana mewakili 22 mahasiswa Palestina lainnya yang mendapatkan kesempatan belajar gratis dari pemerintah Indonesia. Menurut Jana, hal ini menjadi bukti Indonesia menunjukkan solidaritasnya lewat dukungan politik kemanusiaan dan pendidikan. Menurutnya, bantuan ini menunjukkan perhatian besar Indonesia terhadap Palestina. Adapun dukungan Indonesia baik dalam politik bantuan kemanusiaan maupun pendidikan sangat berguna bagi rakyat Palestina. Ia merasa pendidikan di UNHAN mengajarkan disiplin dan dedikasi yang sangat bermanfaat. Program ini memberikan harapan bagi generasi muda Palestina yang sulit mengakses pendidikan. Selain itu, Jana menilai Indonesia sebagai sahabat sejati yang peduli terhadap keadilan. Sebagai informasi, program beasiswa ini dimulai sejak tahun 2023 atas inisiatif Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan saat itu. Para mahasiswa Palestina yang berpartisipasi menempuh berbagai ilmu seperti kedokteran militer, farmasi, dan teknik. Beasiswa ini bertujuan mempererat hubungan Indonesia-Palestina melalui pendidikan. Saya sangat terkesan dengan kontribusi pemerintah Indonesia kepada warga negara Palestina. Indonesia itu telah menunjukkan solidaritasnya melalui dukungan politik, bantuan kemanusiaan, dan pendidikan. Dan salah satu contoh yang saya sangat syukuri adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak Palestina, termasuk saya sendiri. Untuk belajar di Indonesia secara gratis, khususnya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang ditandai rasa disiplin dan dedikasi. Yang itu bisa menjadi sebuah motivasi bagi saya dan teman-teman saya. Ini adalah bentuk dukungan nyata yang memberi harapan bagi semua generasi muda Palestina. Yang mereka itu menghadapi keterbatasan kesempatan pendidikan dan hak asasi manusia secara umum yang disebabkan oleh penjajahan Israel. Atas nama rakyat Palestina, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia secara umum. Perwakilan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh melempari kedutaan besar atau kedubes Malaysia dengan telur ayam pada Kamis 30 Januari. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kasus penembakan 5 orang pekerja migran Indonesia atau PMI oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu. Mereka melempar telur ayam yang diarahkan ke lambang kedubes Malaysia di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Perwakilan massa menyatakan aksi lempar telur ayam ini sebagai bentuk perjuangan kaum buruh yang diperlakukan tidak adil. 5 orang perwakilan massa buruh pun melempar telur ayam ke arah gedung kedubes Malaysia. Satu telur yang dilempar berhasil mengenai tembok yang terpasang lambang Malaysia. Tak sampai di situ, seorang buruh juga melempar telur ke lambang kedubes Malaysia yang sejajar dengan pagar pintu masuk. Sebelumnya sekitar 30-an buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kedubes Malaysia di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Mereka menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kasus penembakan buruh migran Indonesia di Malaysia. Mereka membentangkan 3 buah spanduk dan tuntutan terkait kasus penembakan buruh migran Indonesia di Malaysia. Adapun sejumlah tuntutan yang mereka ingin sampaikan diantaranya, adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia, serta ganyang Malaysia bebaskan buruh migran Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga menuntut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding, beserta Wamen Christina Aryani untuk mundur dari jabatannya.
Nasib pilu dialami seorang bocah di Nias inisial NN berusia 10 tahun. Bocah inisial NN itu mengalami patah tulang kaki seusai dianiaya tantenya sendiri inisial D. Saat ini D telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas aksi penganiayaan tersebut. D dijerat pasal 80 ayat 1 dan atau ayat 2 Jungto pasal 76C UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, paman korban Peterson Duru mengatakan NN dirawat keluarganya karena ditinggalkan orang tua yang bercerai. NN dititipkan ke kakeknya di Nia Selatan di usia 3 tahun setelah orang tuanya bercerai pada tahun 2018 lalu. Kapolres Nias AKBP Ferry Mulyani Sunaria mengatakan kabar tersebut. AKBP Ferry mengatakan bahwa ayah korban saat ini berada di Aceh sementara sang ibu di Medan. Namun pihak kepolisian belum mengetahui lokasi keberadaan orang tua NN. Viral kondisi terkini dari Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara seusai terendam banjir sejak 24 Januari lalu. Banjir tersebut kemudian menggenangi kawasan sekitar halaman gedung utama sampai ke area Bandara VVIP dengan ketinggian genangan yang diperkirakan mencapai 40 cm. Bahkan video banjir yang merendam Bandara VVIP IKN ini sempat tersebar dan viral di sejumlah akun media sosial. Saat Tribun Kaltim.co melakukan penelusuran di lokasi Bandara VVIP IKN pada Selasa 28 Januari sore, masih terlihat sisa-sisa lumpur akibat genangan banjir. Menurut keterangan satu di antara pekerja, genangan air yang merendam area Bandara VVIP IKN surut setelah petugas melakukan penyedotan menggunakan mesin pompa. Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Internasional, Humas, dan Umum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Muhammad Husnu, membenarkan Bandara VVIP IKN dilanda banjir. Menurutnya ada sejumlah faktor penyebab banjir. Faktor pertama karena wilayah Penajam Pasir Utara diguyur hujan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Kemudian faktor kedua karena kondisi drainase belum selesai dibangun. Insiden tabrakan antara pesawat dari maskapai American Airlines dengan pesawat Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang terjadi di dekat Bandara Nasional Ronald Reagan,
Washington DC pada Rabu 29 Januari malam, sekira pukul 9 malam waktu setempat mengakibatkan 18 orang tewas. Dikutip dari CBS News, jasad seluruh korban tewas ditemukan setelah dilakukan pencarian oleh pihak berwenang setempat di Sungai Potomac yang berada di dekat Bandara Ronald Reagan. Tabrakan antara pesawat American Airlines dengan helikopter Sikorsky H-60 atau Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat terjadi pada Rabu malam waktu setempat ketika pesawat yang berisi 60 penumpang dan 4 kru itu akan mendarat di Bandara Nasional Reagan. Adapun pesawat American Airlines terbang dari Wichita, Kansas. Sementara pada waktu yang bersamaan, helikopter Black Hawk tersebut tengah melakukan latihan saat insiden terjadi. Menurut Kepala Media Joint Task Force National Capital Region, Heather Chairez, helikopter tersebut merupakan milik dari Kompi B, Batalion Penerbangan ke-12 dari Fort Belvoir di Virginia. Adapun insiden tabrakan tersebut sempat terekam dari kamera live stream yang berada di Kennedy Center. Pada rekaman tampak adanya ledakan di area Sungai Potomac pada Rabu malam sekira pukul 8 waktu setempat. Hingga kini kepolisian dan penyelam masih mencari korban di sekitar Sungai Potomac. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut telah memperoleh informasi lengkap terkait insiden ini. Terpisah, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menulis di media sosialnya bahwa Pentagon secara aktif terus memantau situasi dan siap membantu jika diperlukan. Sementara Senator Kansas Roger Marshall turut berduka atas insiden yang terjadi.